Kalau seandainya gue dulu tahu ya bagaimana sih cara pergi ke Jepang dengan cara Gakko, mungkin gue bakal pergi ke Jepang dengan mengambil visa visa pelajar aja. Nah, kalau menurut gue ya, kalau seandainya teman-teman itu udah lulus Ginnoji Shusei ya, khususnya yang Ginnoji Shusei Nigo, teman-teman itu mau lanjut Nihongo Gakko ya. Action, minasan konnichiwa, Pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan ngebahas yaitu seputar tentang pergi ke Jepang ya, khususnya buat teman-teman yang newcomer ya, yang belum pernah pergi ke Jepang. Nah, di sini gue nggak hanya akan ngebahas tentang visa Tokutei Gino saja. Nah, sebelumnya ya gue itu pernah ngebahas tentang apa sih perbedaan tentang Tokutei Gino dan Ginnoji Shusei, bedanya apa aja sih. Nah, sekarang gue akan ngebahas adalah perbedaan tentang Tokutei Gino, Ginnoji Shusei sama visa Ryugakusei. Karena kan akhir-akhir ini juga banyak teman-teman itu yang mulai minat ya datang ke Jepang itu sebagai Ryugakusei untuk mengambil Gakko ya di Jepang ya. Jadi nggak hanya Tokutei Gino atau pemagang saja, tapi masih banyak teman-teman itu yang belum tahu atau belum paham tentang visa Ryugakusei ini. Nah, maka dari itu di sini gue akan menjelaskan video ini dengan baik ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen tahu bagaimana klasifikasi jenis visanya, teman-teman itu bisa lihat di deskripsi aja ya. Kalau misalnya teman-teman mau langsung pengen skip aja, karena gue akan ngejelasin tiga-tiganya dan perbedaannya ya masing-masing. Jadi di sini gue akan menjelaskan tentang visa Ryugakusei dulu, atau datang ke Jepang itu dengan Gakko ya, sekolah di Jepang. Nah, di sini gue cukup tahu ya tentang visa Ryugakusei ini ya, karena teman-teman gue dulu yang satu tempat kerja di hotel dulu itu biasa rata-rata orang Nepal semua, dan mereka itu semuanya datang ke Jepang dengan menggunakan visa Ryugakusei. Jadi mereka itu belajar ya di Jepang dulu. Nanti setelah lulus di Jepang nanti mereka baru mengganti visa jadi visa pekerja seperti itu. Nah, untuk visa Ryugakusei ini sendiri itu ada beberapa kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi kalau dilihat dari sisi kelebihannya sebenarnya lebih banyak sih, karena kalau kita lihat visa ini, kalau misalnya teman-teman datang melalui Gakko itu prospek kedepannya akan sangat lebih bagus sekali. Nah, selain itu juga kalau seandainya teman-teman itu pengen datang ke Jepang dengan visa Gakko, sebaiknya teman-teman itu memang harus mengambil Nihongo Gakko dan Semon Gakko. Nihongo Gakko ini untuk teman-teman belajar bahasa Jepang. Nah, setelah teman-teman lulus Nihongo Gakko, teman-teman itu ambil Semon Gakko ya. Jadi ini untuk sekolah kejuruannya. Nah, jadi setelah teman-teman lulus Nihongo Gakko dan Semon Gakko, teman-teman itu bisa langsung apply ke visa Gijutsu ya. Jadi akan sangat lebih bagus lagi. Dan biasanya kalau untuk Nihongo Gakko itu ada 2 tahun ya biasanya. Terus Semon Gakko itu 2 tahun juga. Jadi totalnya 4 tahun ya teman-teman belajar di Jepang, dan setelah itu lulus baru bisa bekerja di Jepang sebagai karyawan seperti itu. Nah, itu sebenarnya sangat bagus sekali ya. Gue pun kalau secara pribadi ya, kalau seandainya gue dulu tahu ya bagaimana sih cara pergi ke Jepang dengan cara Gakko, mungkin gue bakal pergi ke Jepang dengan mengambil visa visa pelajar. Jadi gue ngambil Nihongo Gakko sama Semon Gakko untuk pergi ke Jepang. Kalau seandainya gue tahu ya gitu. Nah, itu sih yang bagusnya dari visa visa Ryugakusei ini. Tetapi yang agak kurang bagusnya itu ya pastinya dari segi biaya ya. Kalau untuk mengambil visa ambil sekolah ke Jepang itu, ngambil Gakko itu biayanya umumnya mahal ya. Waktu itu sebelum gue pergi ke Jepang sekitar tahun 2018, gue itu pernah ikut ya, ada semacam perusahaan yang punya Gakko, atau sekolah-sekolah Jepang yang datang waktu itu, sekolah-sekolah Jepang yang punya Gakko datang ke Indonesia, dan itu dia menawarkan untuk sekolah ke tempat mereka. Dan biasanya rata-rata biaya mereka yang kita harus keluarkan itu adalah sekitar 80 juta sampai 100 juta lebih. Dan itu lumayan mahal ya waktu untuk tahun 2018 ya. Nggak tahu ya sekarang tahun 2022 itu biaya untuk belajar ke Jepang dengan Gakko atau pergi masuk sekolah Jepang itu biayanya berapa, gue nggak tahu. Mungkin masih rentang 100 jutaan kali ya. Dan itu sebenarnya udah include sih untuk uang sekolah selama sampai lulus kalau nggak salah. Gue juga lupa waktu itu informasinya, dan itu juga udah disediain apato dan nanti dicariin part time. Nah, jadi memang untuk Gakko ini biayanya lebih mahal ya. Dan selain itu juga yang kurang bagusnya itu adalah teman-teman itu hanya boleh bekerja selama 28 jam part time ya. Jadi hanya boleh 28 jam, karena seperti konsep visanya yang teman-teman itu belajar ya ke Jepang. Jadi teman-teman itu hanya boleh bekerja 28 jam untuk mencari kehidupan, untuk mencari uang untuk menjalani kehidupan Jepang yang misalnya untuk hidup bulanan, bayar apartemen segala macam seperti itu ya. Jadi hanya dibolehkan baito selama 28 jam selama 1 minggu ya. Maksud gue selama 1 minggu.
Nah, jadi itu sebenarnya kalau untuk di Jepang baik itu 28 jam itu pas-pasan sih sebenarnya, bisa sih. Kalau hemat memang benar-benar hemat memang bisa gitu. Tapi kan beda sama karyawan tuh, kalau karyawan Jepang kan dia lebih dari 28 jam selama seminggu. Dan kalau seandainya teman-teman itu bekerja lebih, itu sebenarnya bisa dibilang satu pelanggaran ya. Nanti kalau seandainya teman-teman mau memperpanjang visa atau mengapply visa baru untuk menjadi shishoku gitu kan. Nah, biasanya teman-teman itu akan biasanya bermasalah di imigrasi ya, makanya banyak itu Ryugakusei itu memang dia kerjanya 28 jam aja, nggak boleh lebih gitu, karena ya itu mikir ke depannya nanti pas pengajuan visa kerja nanti susah seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang kalau untuk visa Gakko seperti itu ya. Kalau kita lihat prospek ke depannya memang bagus gitu, kita bisa seenggaknya kalau kita ngambil sampai Semong Gakko kita bisa apply sampai ke Gijutsu ya, visa Gijutsu, jadi gajinya juga lebih besar dan kerjanya juga lebih fleksibel seperti itu. Terus juga ini kalau dari segi kekurangannya itu memang biaya sih sebenarnya, sama ini waktu kerja, karena memang tujuannya itu untuk belajar bukan untuk bekerja seperti itu. Nah, gue rasa kalau untuk visa Gakko seperti itu ya. Dan sebaiknya juga kalau seandainya teman-teman mau datang ke Jepang dengan Ryugakusei itu sebaiknya langsung ambil ini aja, Nihongo Gakko atau Semong Gakko langsung gitu. Dari Nihongo Gakko langsung ke Semong Gakko, atau dari Nihongo Gakko langsung ke Daigaku, itu juga bagus sebenarnya. Karena melihat prospeknya tadi, ke depannya itu bagus. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang visa Tokutei no. Nah, kalau visa Tokutei no ini kan sudah sangat familiar sekali ya bagi teman-teman ya. Yaitu visa ya untuk pekerja berkeahlian khusus, karena pekerja yang memang tujuannya itu untuk bekerja ya kan, kita punya specific skill tuh, sudah lulus ujian tuh, artinya kan kita sudah ahli di bidang-bidang tertentu, misalnya restoran seperti gue gitu kan, artinya gue udah ahli di bidang restoran, jadi gue pantas bekerja di Jepang di bidang restoran seperti itu, dan mendapatkan gaji yang memang pantas gitu ya sebagai orang yang memiliki skill. Dan beda dengan Ryugakusei, teman-teman itu kalau Tokutei no minimal kan bekerjanya itu boleh dalam seminggu itu 40 jam atau lebih. Kalau lebih kan hitungannya zangyo seperti itu atau lembur. Karena memang tujuannya Tokutei no ini kan memang untuk bekerja seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari segi yang positifnya seperti itu ya, jadi kita bisa bekerja banyak seperti itu. Bisa bekerja lebih dari yang ini Ryugakusei atau pelajar. Karena kan tujuannya tadi memang untuk bekerja, untuk ngumpulin uang seperti itu. Nah, mungkin kalau dari sisi yang kurang bagusnya itu ya teman-teman harus mempersiapkan skill bahasa teman-teman dahulu, seperti minimal harus N4 gitu kan untuk syaratnya, dan harus lulus ujian skill. Tapi sebenarnya kalau untuk kita langsung on the spot atau turun ke lapangan, sebenarnya skill N4 itu untuk Tokutei no rasa gue sih nggak cukup, karena kita memang berinteraksi langsung kan dengan orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau seandainya ya teman-teman itu di sana nggak ada orang asing, khususnya nggak ada orang Indonesia, teman-teman itu hanya berinteraksi dengan orang Jepang atau orang asing lainnya, yang mau nggak mau teman-teman itu harus menggunakan bahasa Jepang, seperti halnya kayak gue sekarang ini. Karena kan di perusahaan gue sekarang ini yang orang Indonesia itu cuma gue berdua, gue sama ayah aja, sisanya orang Jepang aja. Jadi kita mau nggak mau ya berinteraksinya dengan orang Jepang itu yang gunakan bahasa Jepang. Kadang kan bahasa Jepang orang-orang itu beda-beda, ada yang bisa ngerti orang asing bahasa Jepangnya gimana, ada yang nggak peduli gitu kan, kadang ada yang susah bahasa Jepangnya, macam-macam gitu kan. Belum lagi kalau seandainya kita di bidang service seperti ini ya, kita itu ngelayani tamu itu kan ya, tamu kan pasti banyak macam-macam ya kan, mulai dari yang kecil sampai yang tua gitu kan, dan itu karakteristik mereka beda-beda, cara mereka ngomong pun beda-beda gitu, belum lagi yang menggunakan bahasa daerah, belum lagi pelafalan yang kurang bagus, dan belum segala macamnya. Nah, makanya kalau untuk Tokutei no gue rasa memang skill N4 memang syaratnya, tapi saat eksekusi di lapangan gue rasa minimal harus N4 ke atas lah, antara N3 N4 mungkin boleh lah seperti itu ya. Nah, begitu ya kalau untuk visa Tokutei no. Nah, kalau dari kita ngomong dari segi biayanya. Nah, kalau dari segi biaya, kalau menurut gue Tokutei no ini lebih murah. Biasanya kalau yang gue lihat nih, kalau misalnya teman-teman melalui LPK gitu kan, biasanya kalau LPK atau pihak ketiga biasanya ada rentang dari 15 kali ya. 15 juta sampai 30 juta biasanya sekitar segitu sih. Biasanya kalau di Pulau Jawa sama Pulau Sumatera itu emang agak beda. Biasanya di Pulau Sumatera emang agak lebih mahal ya. Kalau di Pulau Jawa saya tahu gue memang lebih murah, karena kan persaingannya banyak dan biasanya memang biayanya lebih murah. Sekitar ya rentang seperti yang gue bilang tadi 15 sampai 30-an. Tapi kalau 35 ke atas menurut gue itu udah mahal ya. Kecuali mungkin teman-teman itu datang atau apply sendiri pekerjaannya, biasanya itu gratis. Dan teman-teman biasanya itu cuma ngeluarin uang untuk visa, medical check up, dan dokumen-dokumen lainnya seperti itulah. Nah,
Lebih kurang seperti itu ya kalau untuk Tokutei Gino. Nah, terus bagaimana dengan ini Gino Jisusei? Kalau Gino Jisusei ini sebenarnya dibilang gimana ya? Ini Ryugakusei, ini Tokutei Gino. Nah, Gino Jisusei itu di tengah-tengahnya gitu. Karena kan Gino Jisusei ini kan kalau kita kita artikan dalam bahasa Indonesia kan itu kan sebenarnya pemagang teknis atau training ya kalau bahasa Inggrisnya kan. Jadi kita itu berlatih atau training, latihan ke Jepang. Nah, jadi sebenarnya konsep kita itu belajar sambil bekerja seperti itu ya. Jadi bisa dibilang dia nggak bisa dibilang pelajar, tapi dia bukan pekerja, tapi dia juga boleh bekerja lebih dari 28 jam seperti itu ya. Makanya gue bilang itu kalau Tokutei Gino di sini, kalau Ryugakusei di sini, jadi Gino Jisusei itu di tengah-tengahnya seperti itu. Nah, kalau bedanya kalau Gino Jisusei ini sebenarnya karena konsepnya belajar, jadi teman-teman itu nggak harus dituntut skill bahasa ya. Jadi memang sebelum datang ke Jepang itu teman-teman itu boleh bahasa Jepangnya seadanya, minimal punya basic gitu, nggak harus punya sertifikat 4 dan nggak punya keahlian pun nggak masalah. Karena tujuannya tadi datang ke Jepang untuk belajar gitu, belajar sambil bekerja. Nah, maka dari itu hal-hal khusus tuntutan-tuntutan tentang bahasa, tentang skill itu nggak diperlukan, karena nanti kan kita akan belajar ke Jepang seperti itu. Walaupun sedikit banyak nantinya bahasa juga akan perlu di sana saat di Jepang gitu kan. Terus juga dari segi jam kerja pun dalam 1 minggu itu 40 jam dan bisa lebih ya. Kalau lebih kan itu jatuhnya Zanggyo, beda sama Ryugakusei tadi juga. Ryugakusei kan cuma 28 jam, kalau pemagang itu boleh 40 jam sama kayak Tokutei Gino tadi. Terus juga kalau lebih pekerjaannya itu over, itu bisa dapat Zanggyo juga seperti itu. Nah, terus juga kalau dari segi biaya juga bisa gue bilang agak lebih mahal daripada Tokutei Gino. Biasanya ya yang gue tahu kalau pemagang ini biasanya sekitar 25 sampai 40-an deh kalau untuk kita pergi ke Jepang. Dan untuk pemagang ini sendiri pun kita nggak bisa mandiri, kita minimal harus lewat jalur pemerintah atau pihak ketiga atau LPK ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari kelebihannya, kalau misalnya Gino Jisusei itu ya kita nggak harus memiliki skill yang bagus, nggak harus punya pengalaman, nggak harus punya skill bahasa yang bagus untuk datang ke Jepang karena tujuannya tadi. Terus kalau lihat kekurangannya, biayanya emang agak lebih mahal. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya perbandingan antara ketiga visa ini ya. Teman-teman itu bisa pilih yang mana aja teman-teman mau ya, bagaimana cara datang ke Jepang. Tapi kalau saran gue, kalau seandainya teman-teman mampu dan punya uang, mungkin sebaiknya teman-teman pergi belajar dulu ke Jepang dengan menggunakan visa Ryugakusei. Minimal teman-teman ambil Nihongo Gakko sama Semongakko, atau Nihongo Gakko atau Daigaku gitu. Walaupun biayanya mahal, tapi prospeknya bagus. Nah, terus juga ada pertanyaan seperti ini. Bang, gue udah lulus Gino Jisusei, terus gue pengen lanjut ke Nihongo Gakko atau ke Gakko gitu. Terus gimana gitu. Nah, kalau menurut gue ya, kalau sana ya teman-teman itu udah lulus Gino Jisusei ya, khususnya yang Gino Jisusei Nigo, teman-teman itu mau lanjut Nihongo Gakko ya, kalau cuma Nihongo Gakko aja menurut gue nggak usah, mending langsung aja teman-teman lanjut ke Tokutei Gino aja seperti itu. Karena kalau teman-teman cuma belajar Nihongo Gakko tapi nggak lanjut ke Semongakko, itu rasanya montainnya aja seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya penjelasannya bisa gue berikan kepada teman-teman. Kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Cut.